mengenai uang asing atau uang dalam negeri. Dalam negeri banyak juga sih. Ya, mengenai masalah kebangsaan juga. Bangsaan digital soalnya. Nih, pendapat saya, uang itu mah nggak mau uang dalam negeri, uang luar negeri mah sama aja. Yang penting uangnya ada. Apa bedanya uang luar negeri sama uang dalam negeri? Yang penting uangnya kita pegang, kita danai perusahaan Indonesia, pendirinya Indonesia, usahanya di Indonesia, R&D-nya di Indonesia, marketnya di Indonesia, dan usahanya berkembang. Kenapa mesti dibedakan antara mau uangnya siapa? Pada intinya kita semua kalau mau bisnis, yang paling penting ada modalnya. Memangnya kita pikirin modalnya duitnya siapa? Yang penting asal halal aja, jangan uang yang nggak benar. Jadi menurut saya itu mengenai kebangsaan itu pada hari ini yang saya mau share itu siapa pemilik uangnya itu nggak penting. Yang paling penting siapa yang mengontrol perusahaannya. Kalau yang penting perusahaannya itu mengontrol adalah usaha Indonesia kayak Bukalapak. Uangnya uang investasinya dari Cina. Apakah Bukalapak perusahaan Cina? Enggak, Bukalapak perusahaannya Mazaki, perusahaan Indonesia kok. Gojek investornya ada yang dari Cina, ada yang dari Amerika, ada yang dari mana-mana. Tapi yang ngontrol orang Indonesia, datang ke kantor Gojek, lihat siapa yang ngambil keputusan, semuanya anak-anak Indonesia. Semuanya di bawah umur 40 tahun. Itu yang lebih penting. Karena kebutuhan dananya itu begitu besar dan resikonya juga tinggi di bidang. Even hari ini kalau saya terus terang apakah Gojek masih ada resikonya, investasi di Gojek masih ada resikonya, investasi di Bukalapak masih ada resikonya, resikonya masih tinggi, masih ada, bukannya nggak ada resikonya, dan kebutuhan dananya besar. Jadi kita perlu banyak investor untuk diversifikasi, investornya datanya mesti besar, dan kita mesti cari dari dalam negeri. Kalau ada yang perusahaan dalam negeri yang bisa invest semuanya ya syukur. Kalau nggak ada ya kita mesti perlu investasi dari asing. Dan kedua, di bidang ini teknologi itu berubah begitu cepat. Dan kita mesti punya kemampuan untuk mengerti dan memahami dan menguasai teknologi tingkat dunia. Karena kita persaingannya Pak Rudi nggak akan bilang hari ini perusahaan transportasi online cuma boleh Gojek dan yang pendiri-pendiri Indonesia lainnya. Enggak, kita terbuka loh. Kita free fight sama semua pemain dunia. Apakah kita takut? Kita nggak takut. Asal uangnya ada, modalnya ada. Lalu kedua, kita punya kemampuan untuk fight dari segi teknologinya. Kita perlu akses dari segi teknologinya. Dan kadang-kadang akses ke teknologi itu kalau kita mesti kembangkan in-house itu butuh waktu terlalu lama. Kadang-kadang kita mesti mitra, kita mesti belajar dari Google. Google adalah salah satu investornya Gojek. Kita mesti belajar dari Tencent, pemilik WeChat Pay di Cina. Kita harus belajar dari mereka. Kita belajar dari Meituan, itu perusahaan Cina, itu GoFood-nya Cina. Mereka nganter makanan satu hari 60 juta order. Kita perlu belajar mereka gimana bisa manage seperti itu. Nah itu hal-hal itu lebih penting untuk mengembangkan perusahaan Indonesia daripada sekedar pemilik uangnya siapa. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Patrick. Tadi udah dijawab dengan gamblang, ya, it doesn't matter who owns the money, tapi who controls the money. Dan bagaimana kita jangan takut karena ini di zamannya free market lah Pak ya, free competitions, jadi nggak bisa kita tertutup dan kita harus terbuka secara langsung. Nah ini